Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Iriani Abdullah. Saya akan mempresentasikan tugas tentang pengembangan sumber daya air atau PSDA. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materinya, yaitu PSDA. PSDA kita akan mempelajari tentang sumber air, pendaya gunaan sumber air, peningkatan dari sistem pendaya gunaan sumber air yang ada. Berikutnya pengertian PSDA. PSDA memiliki beberapa pengertian. Di antaranya yang pertama yaitu pengembangan sumber daya air atau water resource development sebagai aktivitas fisik untuk meningkatkan pemanfaatan air untuk air bersih, irigasi, penanggulangan banjir, listrik tenaga air, perhubungan, pariwisata, perikanan, dan lain sebagainya. Pengertian kedua yaitu perencanaan sumber daya air atau water resource planning adalah perencanaan pengembangan dan alokasi dari sumber daya air yang bersifat langkah, bersifat sektoral dan antar sektor, menyeimbangkan kebutuhan air dengan ketersediaan air dengan memperhatikan tujuan nasional, kendala, dan kehendak pihak yang berkepentingan. Dan pengertian yang terakhir adalah pengelolaan sumber daya air atau water resource management adalah kumpulan aktivitas teknik mengembangkan, mengoperasikan, dan mengatur sumber daya air. Selanjutnya, alasan untuk mengembangkan sumber daya air itu karena ada beberapa persoalan yang menyangkut dengan sumber daya air. Di antaranya, pertama, terbatasnya ketersediaan air. Kedua, dengan pergantian musim akan merubah atau bervariasi intensitas curah hujan. Yang ketiga, makin mengecilnya kemampuan alam untuk menyimpan kelebihan air pada pasokan alam melimpah pada musim hujan karena desakan ruang hidup yang akan memperkecil kapasitas simpan SDA. Yang terakhir adalah makin banyak aktivitas hidup dan ekonomi industri yang menimbulkan pencemaran air. Selain itu, pengembangan sumber daya air ini bertujuan untuk mempelajari dan memahami potensi sumber daya air yang ada agar dapat dimanfaatkan, dilestarikan, dan dikelola untuk kebutuhan kehidupan manusia, kita beserta alamnya. Selanjutnya, ini merupakan distribusi global air pada bumi. Dapat dilihat pembagian air di bumi, dapat Anda lihat di slide tersebut. Selanjutnya, manfaat sumber daya air dan siklus hidrologi. Alam menyediakan air untuk kehidupan alam dan manusia berupa air yang terdistribusi dan bergerak mengikuti siklus hidrologi. Baik teman-teman, pada slide ini saya akan menjelaskan sedikit tentang siklus air atau daur hidrologi, di mana uap air terbentuk akibat proses penguapan yang disebabkan karena pemanasan dari sinar matahari. Setelah proses evaporasi, uap air akan terbawa angin sehingga mampu bergerak menuju daratan. Uap air akan membentuk awan dan berubah menjadi hujan. Air hujan akan turun di permukaan, kemudian mengalami run-off menuju sungai dan mengalir kembali ke laut. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan pada slide ini. Kita berikutnya ke slide berikutnya. Sumber air dan ketersediaan air. Mengingat daur atau siklus hidrologi tersebut yang tadi dijelaskan, maka air tersebut kemudian sebagian dari air itu masuk ke dalam atau ke bawah tanah, dan sebagian lainnya mengalir ke permukaan tanah. Maka sumber air tersebut sering dibagi atas dua kelas, yaitu air di atas tanah dan air di bawah tanah. Oke, teman-teman, selanjutnya persediaan air bersih di pedesaan. Ini mengenai tentang persediaan air, di mana air di perkotaan kurang lebih 25% penduduk belum mendapatkan fasilitas air atau
air minum. Dan di pedesaan kurang lebih 80% penduduk belum mendapatkan kemudahan memperoleh air yang aman. Di sebelahnya dapat kita lihat negara-negara yang persediaan airnya dengan persediaan airnya. Oke. Selanjutnya ini adalah konservasi dan pengelolaan air. Konservasi ini berarti menggunakan air hanya secukupnya saja untuk memenuhi kebutuhan yang senyatanya tanpa pemborosan. Ketahanan ini berarti penggunaan teknologi dan sistem yang selalu siap bekerja dengan sumber-sumber daya yang dapat diperoleh dari lingkungan masyarakat yang dilayani tanpa ketergantungan yang berlebih pada masukan dari luar. Oke teman-teman, selanjutnya pengelolaan sumber daya air. Secara ekonomis dibagi atas dua. Yang pertama adalah nirlaba atau non-profit, tujuan utama mendapatkan kembalinya dana operasional dan pemeliharaan tanpa tujuan meraih keuntungan serta kemungkinan pengembalian investasi dalam jangka panjang. Dan pembagian kedua itu perusahaan air untuk mendapatkan keuntungan di samping diusahakan pengembalian dana investasi, OP menghasilkan keuntungan. Baik teman-teman, di sini adalah cara yang simpel dalam menjaga sumber daya air. Ini adalah beberapa cara yang simpel dalam menjaga sumber daya air, yaitu misalnya di bengkel, olahan sampah dan limbah sisa oli bekas jangan dibuang ke selokan, sebab sungai bukan tempat sampah dan limbah. Selanjutnya kalau di dapur, matikan keran air segera mungkin setelah Anda gunakan. Selanjutnya di kamar mandi, pilihlah sabun deterjen yang ramah lingkungan. Terus di alam, lindungi sumber air dan hematlah pemakaian air, sebab di masa akan datang semakin sulit mendapatkan air bersih. Baik teman-teman, ini adalah hambatan pada pengembangan SDA. Dalam pengembangan SDA itu sendiri ada hambatannya. Kurang lebih ada 7. Yang pertama adalah makin meningkatnya jumlah dan jenis kebutuhan akibat meningkatnya jumlah dan aktivitas manusia yang akan menimbulkan tekanan kepada SA yang relatif terbatas. Terbatasnya availability of water dan makin menurunnya kapasitas akumulasi DAS oleh tekanan yang terjadi akibat perkembangan penduduk. Ketiga, distribusi yang tidak merata, baik distribusi antar waktu maupun antar daerah pemakai dan antar jenis pemanfaatan. Keempat, meningkatnya pencemaran terhadap SDA yang dapat mengakibatkan makin menurunnya kualitas SDA. Kelima, eksploitasi yang berlebihan terhadap simpanan air di alam, terutama air tanah yang proses pengisiannya sangat lambat sehingga mempersulit usaha-usaha pelestarian. Dan keenam, struktur kelembagaan yang ada untuk melakukan koordinasi, pengadaan, serta menjaga kesetimbangan ketersediaannya jumlah SDA dan kualitasnya masih terasa kurang jelas dan tegas sehingga tidak memadai bagi pengaturan pemanfaatan SDA yang tertib. Dan yang terakhir, belum terbentuk penuhnya kesadaran seluruh pemanfaatan SDA akan nilai SDA sebagai barang ekonomi yang pemanfaatannya harus berdasarkan prinsip ekonomi. Dalam pengembangan SDA ada beberapa usaha-usaha yang dilakukan teman-teman, yaitu yang pertama melaksanakan undang-undang dan peraturan yang mengatur prioritas pemanfaatan potensi SDA untuk mengurangi pertentangan kepentingan yang akan timbul. Kedua, melakukan perlindungan dan pelestarian SDA yang ditujukan untuk melestarikan SDA beserta lingkungan keberadaannya. Ketiga, melakukan usaha penataan dan perbaikan sistem distribusi dan memberdayakan undang-undang dan peraturan yang mencegah pencemaran lingkungan khususnya terhadap sungai dan sumber air lainnya.
Oke teman-teman, ini lanjutan dari yang tadi yaitu memanfaatkan drainase sebagai SDA alternatif. Usahanya juga memperdayakan lembaga koordinasi antara sektoral dan perlunya sosialisasi tentang pentingnya SDA sebagai penunjang kehidupan dan perkembangan ekonomi. Oke teman-teman, sekian itu presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.